Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Elja Saipidra, NIM 2107050021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evading IDS, firewalls, dan honeypots dalam MK keamanan jaringan. Yang pertama, di sini ada IDS atau Intrusion Detection System. IDS atau Intrusion Detection System adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan atau serangan keamanan yang mencoba untuk mengakses atau merusak jaringan. IDS dapat membantu mengamankan jaringan dari serangan dan memperbaiki celah keamanan yang terjadi. IDS juga bekerja dengan memonitor lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, serta menganalisis data tersebut untuk mendeteksi pola atau tanda-tanda serangan keamanan yang mencurigakan. Jenis IDS. IDS terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, host-based IDS. Host-based IDS bekerja pada level sistem operasi atau host untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada host tersebut. Host-based IDS bekerja dengan memantau aktivitas pada sistem operasi dan menjalankan analisis pada file log yang dihasilkan oleh sistem operasi. Host-based IDS umumnya lebih fokus pada ancaman yang berasal dari dalam jaringan atau dari host yang sama. Yang kedua, ada network-based IDS. Network-based IDS beroperasi pada level jaringan dan memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan keamanan. Network-based IDS bekerja dengan memeriksa paket data yang melewati jaringan dan membandingkan paket tersebut dengan pola atau tanda-tanda serangan yang telah ditentukan sebelumnya. Network-based IDS umumnya lebih fokus pada ancaman yang berasal dari luar jaringan. IDS biasanya bekerja dengan menggunakan teknik-teknik seperti deteksi tanda tangan, analisis perilaku, atau kombinasi keduanya untuk mendeteksi serangan keamanan. IDS dapat memberikan notifikasi atau tindakan lain seperti memblokir akses atau menonaktifkan sistem sebagai respon terhadap serangan yang terdeteksi. IDS merupakan salah satu teknologi keamanan yang penting untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan dan meminimalkan risiko serangan keamanan. Selanjutnya ada firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan keamanan dan mengamankan informasi yang dipertukarkan dalam jaringan. Firewall dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Firewall bekerja dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengatur lalu lintas data,
Aturan-aturan ini dapat didefinisikan berdasarkan alamat IP, nomor port, protokol, atau tipe data yang dipertukarkan. Firewall dapat diatur untuk melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, block traffic. Firewall dapat diatur untuk memblokir lalu lintas data yang tidak diinginkan atau mencurigakan yang masuk ke dalam jaringan. Yang kedua, ada allow traffic. Firewall dapat diatur untuk memperoleh lalu lintas data yang telah diidentifikasi sebagai lalu lintas yang sah dan diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, log traffic. Firewall dapat diatur untuk mencatat lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, sehingga memudahkan identifikasi serangan keamanan yang terjadi dan memperbaiki celah keamanan yang mungkin ada. Firewall dapat menjadi lapisan pertama pertahanan keamanan jaringan dan menjadi hal yang penting dalam melindungi jaringan dari serangan. Namun, firewall tidak cukup untuk melindungi jaringan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk mengkombinasikan firewall dengan teknologi keamanan lain seperti IDS, antivirus, atau enkripsi untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan terpadu pada jaringan. Beberapa cara untuk menghindari firewall seperti mengganti port yang digunakan untuk koneksi, menggunakan protokol yang tidak terdeteksi, atau menggunakan teknik tunneling. Namun, tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat menimbulkan masalah keamanan jaringan yang serius. Sebaiknya, organisasi menggunakan firewall yang kuat dan dikelola dengan baik, serta mengikuti praktik-praktik keamanan jaringan yang tepat, seperti memperbaharui sistem secara teratur, mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat, dan melakukan pelatihan keamanan jaringan kepada pengguna jaringan. Hal ini dapat membantu mencegah serangan keamanan dan melindungi jaringan dari ancaman yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada honeypots. Honeypots adalah sebuah teknologi keamanan yang digunakan untuk mengalihkan serangan keamanan dari jaringan yang sebenarnya ke dalam lingkungan simulasi yang dapat dikontrol dan diamati. Honeypots bertujuan untuk menarik perhatian penyerang dan mengalihkan perhatiannya dari sistem sebenarnya ke dalam lingkungan simulasi yang terpisah. Honeypot dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau perangkat keras. Saat serangan keamanan terjadi pada honeypot, sistem akan merekam semua aktivitas yang terjadi dan memberikan informasi tentang teknik atau metode yang digunakan oleh penyerang. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan mencegah serangan serupa di masa depan. Honeypot dapat diatur dengan beberapa cara. Yang pertama, production honeypots. Yang pertama, production honeypots. Production honeypots adalah honeypots yang didesain
untuk menarik penyerang dan mengalihkan perhatiannya dari jaringan sebenarnya ke dalam lingkungan simulasi yang terpisah. Production honeypots biasanya diatur untuk meniru atau menampilkan sistem operasi atau aplikasi yang rentan terhadap serangan sehingga menarik perhatian penyerang dan memberikan informasi tentang serangan yang terjadi. Research honeypot. Research honeypot digunakan untuk melakukan penelitian keamanan dan mengumpulkan informasi tentang serangan keamanan. Research honeypot umumnya ditempatkan di tempat-tempat yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, seperti situs web atau server FTP. High interaction honeypot. High interaction honeypot adalah jenis honeypot yang memiliki keamanan untuk meniru sistem operasi atau aplikasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. High interaction honeypot dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang serangan keamanan dan cara-cara yang digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan. Honeypot dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi ancaman keamanan yang ada pada jaringan dan meningkatkan keamanan sistem. Namun, perlu diingat bahwa honeypot juga memiliki risiko, seperti penyebaran malware atau pemberian akses kepada penyerang yang berpotensi membahayakan jaringan. Oleh karena itu, penggunaan honeypot harus dipertimbangkan dengan matang dan dilakukan dengan hati-hati. Jadi, kesimpulannya adalah IDS atau Introduction Detection System, firewall, dan honeypot adalah teknologi yang digunakan untuk mengamankan jaringan dan sistem komputer dari serangan cyber. IDS adalah sistem yang mengidentifikasi serangan yang mencurigakan pada jaringan komputer dan memberikan peringatan kepada administrator. IDS berfungsi dengan menganalisis lalu lintas jaringan dan mencocokkan pola serangan yang telah diketahui sebelumnya. Firewall adalah sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan dari serangan dari internet atau jaringan lainnya. Firewall memblokir lalu lintas jaringan yang tidak diizinkan dan hanya membiarkan lalu lintas yang diizinkan untuk melewati jaringan. Honeypots adalah sistem keamanan yang meniru sasaran yang rentan untuk menarik serangan dari penyerang. Honeypots secara khusus dibuat dengan tujuan menarik perhatian penyerang dan memberikan informasi tentang teknik dan taktik yang mereka gunakan. Secara keseluruhan, IDS, firewall, dan honeypots memiliki peran yang penting dalam mengamankan jaringan dan sistem komputer dari serangan cyber. IDS digunakan untuk mendeteksi serangan yang mencurigakan, firewall digunakan untuk membatasi lalu lintas jaringan yang tidak diizinkan, dan honeypots digunakan untuk mengambil informasi tentang teknik dan taktik penyerang. Di sini saya akan memberikan saran kepada teman-teman untuk memastikan bahwa Anda aman dan terlindungi dari serangan cyber. Yang pertama, pastikan perangkat lunak sistem dan aplikasi selalu terperbaharui dengan versi terbaru. Ini termasuk antivirus, peramban web, sistem operasi, dan aplikasi lainnya.
Yang kedua, gunakan sandi yang kuat untuk kompleks untuk akun Anda. Yang kedua, gunakan sandi yang kuat dan kompleks untuk akun Anda. Sandi yang kuat harus terdiri dari huruf besar dan kecil, angka, dan simbol khusus. Yang ketiga, jangan klik pada tautan atau lampiran yang mencurigakan atau tidak dikenali. Ini dapat membuka pintu untuk malware dan serangan phishing. Yang keempat, aktifkan firewall pada sistem Anda. Anda dapat membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan dari internet. Yang kelima, jangan mengunduh atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak dikenali atau mencurigakan. Yang terakhir, lakukan backup data Anda secara teratur dan simpan di tempat yang aman. Ini akan membantu mengurangi risiko kehilangan data jika terjadi serangan atau kecelakaan sistem. Dengan mengikuti saran-saran ini, saya berharap Anda dapat memastikan bahwa sistem Anda aman dan terlindungi dari serangan cyber dan tidak perlu menghindari IDS, firewall, atau honeypots. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.